Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan praktikum ilmu ternak ruminansia. Pada pagi ini topiknya adalah tentang perkandangan sapi. Nanti akan saya munculkan slide tentang perkandangan. Kemudian juga saya ambilkan video-video dari YouTube dan saya sampaikan kepada pemilik video di YouTube, mohon izin di sini saya menggunakan video Anda untuk saya gunakan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa dengan masa yang pandemi seperti sekarang yang tidak memungkinkan akan dilakukan praktikum secara offline. Ya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemilik video YouTube. Semoga apa yang video saudara sharingkan di YouTube kemudian saya ambil dapat digunakan oleh mahasiswa kami, dianggap sebagai suatu ibadah karena memberi pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa. Jadi di sini saya tidak ada orientasi untuk profit ya ataupun untuk menduplikasi dengan tujuan untuk komersial. Ya. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Ya. Baik anak-anakku semuanya ya. Untuk perkandangan ya, tipe kandang yang saudara mungkin bisa gunakan untuk nanti pemeliharaan sapi, bisa model kandang yang individual ya, kemudian ada juga yang sistem kelompok atau koloni ya. Jadi kalau untuk individual mungkin yang paling sering kita jumpai ya itu biasanya sapi diikat seperti itu. Memang tidak katakanlah sendirian dalam arti full sendiri di kotak-kotak sendiri full, itu ada juga yang model seperti itu memang ada, tapi ada juga yang sekedar diikat kiri kanan tetap ada tapi dia kan tidak bisa beralih ke tempat lain, artinya dapat dianggap sebagai individual ya. Kemudian kalau yang kelompok ini satu kotak ya atau mungkin satu lokasi kandang ya yang langsung sapi saling bisa berinteraksi ya, jadi isinya dengan beberapa ekor sapi. Jadi pada prinsipnya untuk bagaimana untuk luas kandang itu sebetulnya fleksibel, artinya tergantung daripada besar kecilnya sapi. Tapi secara umum saya gambarkan saja kebutuhannya itu sekitar ya itu sekali lagi berfluktuasi tergantung dari ukuran sapi. Tapi kalau kandang individu misalnya gambarannya ataupun mungkin kandang koloni untuk nanti luasnya saudara bisa memperhitungkan dengan luas paling tidak 2 meter persegi per ekor sampai 5 meter persegi ya untuk jatahnya per ekor ya. Itu secara gambarannya seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukan ilmu matematika, jadi ringnya sekitar itulah. Jadi contoh misalnya ukuran kalau kandang untuk individu misalnya yang paling sering umum digunakan itu misalnya adalah 1,5 kali 2 misalnya seperti itu ya. Karena ini bisa sampai besar. Jadi 1,5 sampai 2. Jadi lebarnya 1,5, panjangnya 2. Misalnya seperti itu. Itu adalah luasan area kandang. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk pembangunan kandang ini adalah konstruksi kandang. Konstruksi kandang ini diharapkan yang kuat ya, jangan sampai nanti gampang roboh ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan untuk konstruksi ini sebaiknya saran saya adalah lebih baik kandang itu atapnya tinggi. Jadi dari lantainya ke atas itu lebih tinggi. Dengan lantai ke atap itu semakin jauh atau semakin tinggi, otomatis nanti di dalam kandang akan suasananya pertama tidak akan membuat panas ya, terutama mungkin kalau musim kemarau misalnya seperti apalagi atapnya dari seng atau esbes ya, itu kan cenderung panas, apalagi kalau sapinya genetisnya dari daerah subtropis, daerah dingin, sehingga adalah timbul suatu problem ya. Jadi untuk membantu mengurangi panas, tinggi atap semakin tinggi. Yang kedua, dari efek semakin tinggi itu akan membantu nanti ke arah yang ketiga ini. Jadi ventilasi sirkulasi udaranya akan juga semakin bagus. Jadi kalau semakin tinggi semakin bagus tentunya. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, sanitasi kandang. Jadi bagaimanapun juga kandang itu kan sebagai tempat untuk berlindungnya hewan ternak dalam hal ini sapi. Jadi harus apalagi dengan sistem yang diikat tadi tidak bisa kemana-mana, kebersihan itu harus selalu terjaga
ya, supaya sapi tidak gampang sakit, ya. Jadi memungkinkan saudara untuk bisa melakukan sanitasi secara mungkin bisa dilakukan secara leluasa, ya. Dan juga sapi misalnya juga harus dibersihkan atau dimandikan, misalnya seperti itu, ya, paling tidak seperti itu lebih bagus, ya, karena untuk menjaga untuk kebersihan dan juga untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian ventilasi harus diperhatikan. Bangun kandang itu jangan tadi, ya, dari atap oke, semakin tinggi semakin bagus. Yang perlu perhatikan, bangun kandang jangan sampai kandangnya itu tertutup rapat, ya. Harus diperhatikan sirkulasi udaranya. Mungkin katakanlah daerahnya adalah daerah rawan pencurian, katakanlah seperti itu, ya tetap mungkin ya katakanlah di tembok, katakanlah seperti itu, tetapi harus ada suatu lubang-lubangnya, ya. Jangan sampai temboknya tembok full nggak ada sirkulasi udara, jadi diberi angin-angin, katakanlah seperti itu, untuk lubang-lubang, ya. Seperti itu bagus, ya. Kemudian ini adalah contoh misalnya kandang individu satu baris, ya. Jadi satu baris sendirian seperti ini, ya, jadi berjajar seperti ini memanjang. Ini adalah kandang individu yang satu baris. Kemudian kalau berikutnya ini kandang individu satu baris, tapi ini dilihat dari belakang, tadi dari depan, ya. Jadi ada dua, nanti katakanlah satu itu kandang individu yang modelnya itu bisa dua baris, ya, tadi sebaris dua baris. Dua baris ini bisa modelnya head to head, jadi kepala ketemu kepala, ya, misalnya contoh seperti ini adalah kepala ketemu kepala. Ataupun juga sebaliknya dengan model sistem tail to tail, jadi ekor ketemu ekor atau pantat ketemu pantat, ya. Model ini semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi kalau modelnya misalnya head to head seperti ini, jadi memudahkan dalam hal misalnya pemberian pakan, air minum, ya, dan seperti itu, karena kita lewat dari lorong tengah ini bisa memberi makan dan memberi minum, ya. Kalau mungkin populasi sapinya itu ya banyak, tetapi tenaga kerjanya itu manual, ya, misalnya seperti ini, ya mungkin tidak begitu luas, tidak begitu lebar lorongnya, tidak apa-apa, ya. Karena ini adalah dengan katakanlah tenaganya kita manusianya, ya, pekerjaannya, ya, langsung memberikan makan seperti ini. Tapi kalau mungkin populasi sapinya banyak, ya, terus kemudian membantu meringankan tenaga kerja, ya, atau tenaga kerjanya sedikit, ini lorongnya harusnya lebih lebar sehingga bisa dilewati kendaraan, ya, misalnya truk atau pickup ataupun mungkin kendaraan lain yang bisa memungkinkan membawa pakan sambil jalan, ya, kemudian pakannya diturunkan. Nanti di video mungkin sekilas ada. Kalau seperti itu, ini memudahkan dalam pemberian pakan, ya, modelnya seperti ini. Cuma kelemahannya nanti membersihkannya kotoran itu berseberangan, ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin kebalikannya, kalau tail to tail, ya, pantat ketemu pantat ataupun ekor ketemu ekor, ya. Misalnya kalau model seperti ini kan lengkap, dua-duanya ada, head to head ada, tail to tail juga ada, ya. Kalau tail to tail kelebihannya nanti dalam memudahkan pembersihan itu karena kan lubang untuk kotoran jadi satu, ya. Jadi seperti ini dibersihkan ke sini, ini dibersihkan ke sini, ya, nanti kotorannya ke sini di lorong di tengah-tengahnya. Kemudian seperti tail ini berarti keuntungan berikutnya, terutama mungkin kalau pemeliharaannya adalah sapi betina, memudahkan untuk kontrol birahi itu lebih mudah, karena kan kita lihat bagian belakang itu langsung sekilas berhutan mudah seperti itu, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau saudara untuk bangun kandang seperti ini, ya idealnya, ini ngomong idealnya, sebaiknya memang harusnya jauh dari pemukiman supaya nanti tidak timbul suatu problem gejolak sosial, diprotes oleh masyarakat sekitar karena baunya. Memang sapi bau kotorannya tidak katakanlah semenyengat misalnya ayam, ya. Kalau di ayam baunya sangat menyengat sekali kotorannya, ya. Tapi kalau mungkin sapi memang tidak begitu menyengat dibandingkan ayam, tetapi walaupun demikian tetap kita antisipasi supaya jauh dari pemukiman, ya. Ataupun kalau mungkin dengan kita sendiri katakanlah seperti itu, ya jangan jadi satu dengan rumah. Paling tidak ada suatu space atau jarak yang memisahkan, ya, paling tidak ada 10-20 meter lah katakanlah seperti itu dari rumah, itu lebih bagus, ya. Syukur jauh sekalian itu adalah lebih bagus, ya. Kemudian ini adalah kandang model yang koloni, ya, koloni, jadi satu kotak isinya beberapa sapi, tidak hanya sapi satu atau dua tapi banyak, ya.
berapa luasnya ya seperti saya sampaikan tadi di awal ya. Kemudian ini adalah contoh kandang yang koloni atau kelompok dengan model yang ada sebagian tempat untuk shelter seeking, untuk untuk naungan ya, berteduh dan sebagainya, ada atapnya, di sebagian ada yang terbuka seperti ini ya. Jadi dengan sistem koloni seperti ini sapi akan leluasa ya, lebih leluasa untuk bergerak ya. Mungkin dari kacamata animal welfare ini mungkin lebih menghewankan hewan daripada mungkin yang selalu diikat ya. Tetapi mungkin kalau yang dilepas kandang koloni seperti ini ya disarankan tentunya sapi-sapi yang seumuran ataupun mungkin besarnya setara ya, jangan sampai mungkin yang besar dan kecil ya. Kalau besar dan kecil, nanti yang kecil pasti akan banyak kalah, terutama nanti hal dalam mendapatkan pakan ya, seperti itu. Kemudian kalau sapinya itu walaupun seukuran besar-besar semua katakanlah seperti itu, apalagi jantan ya, cenderung nanti bisa terjadi perkelahian dan sebagainya yang mungkin berakibat yang fatal. Mungkin kalau yang besar-besar seperti itu ya sebaiknya memang di individu diikat seperti itu. Mungkin model dengan kandang model untuk fattening, kereman ya, seperti itu yang orientasinya dalam waktu yang singkat untuk segera bisa dipanen atau dijual ya. Jadi itu ya, jadi kembali kepada saudara nanti, saudara entah pilih yang mana, ataupun mungkin kombinasi, ada yang ternak yang dikandangkan model individu, ada sebagian ternak lain ditempatkan di tempat lainnya itu di model koloni. Jadi semuanya fleksibel ya, saudara mau pilih yang mana silakan ya. Baik, ini akan kita lihat video bersama anak-anakku semuanya ya. Jadi sekali lagi kepada pemilik YouTube saya mohon izin untuk menge-share video Anda di sini. Sekali lagi saya tidak orientasi untuk ke arah komersial ya. Tapi intinya adalah saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa agar tahu ya. Baik, kita lihat bersama anak-anakku semuanya. Terima kasih Pak Edi. Kenapa kandang-kandang kita bentuknya seperti ini? Jadi sapinya dilepas, tidak diikat. Kita sesuai dengan saran dari pakar bahwa sapi harus diperlakukan dan harus diperhatikan kesejahteraan hewannya. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau keserawan, sapi ini bebas bergerak kemanapun mereka mau, sehingga kita tidak perlu mengikatnya. Kemudian kenapa ada headlock? Ini kita sebut headlock di kandangnya, agar memudahkan kita pada saat pemberian makan. Jadi ketika sapi-sapi ini jadwalnya makan, headlock ini akan kita dikunci sehingga ketika makan semua sapi makan dan mereka akan menghabiskan jatah makan yang ada di depannya. Jadi tidak ada sapi yang tidak makan pada saat makan gitu. Harapannya seperti itu. Jadi semua sapi yang di kandang ini akan memperoleh asupan yang sama gitu Pak. Kemudian kenapa kandangnya seperti ini tidak ada tempat makannya gitu? Karena kita menyesuaikan dengan konturnya BET dengan yang sempit, karena kita harus melakukan distribusi menggunakan kendaraan, jadi memudahkan kita untuk melintasi jalan ini, tapi tetap bisa digunakan untuk tempat makan juga gitu. Jadi ada petugas yang akan mengarahkan, memastikan bahwa pakan ini dimakan seluruhnya oleh sapi. Kemudian untuk tempat minumnya kita pisahkan dan kita selalu sediakan, karena minum untuk sapi itu ad libitum. Jadi selalu. Jadi kalau saudara perhatikan anak semuanya video ini tadi, jadi untuk memudahkan beri pakan dia menggunakan kebetulan truk ya, seperti itu, mau meminimalkan tenaga manusia yang mengangkatnya begitu berat pakannya ya. Jadi selain itu, kenapa kok tidak ada tempat pakan khusus namanya palungan ya, misalnya seperti itu, karena mungkin tadi disampaikan karena luasnya kandang ini tidak begitu luas, sehingga lorong ini kalau ditambah palungan otomatis kendaraan tidak bisa lewat. Namun demikian juga dengan model seperti ini sebetulnya ada sisi positifnya lain, itu adalah memudahkan nanti untuk membersihkan itu juga lebih mudah ya. Jadi faktor dari kebersihan akan lebih mudah ya dibandingkan dengan yang mungkin ada palungannya. Kalau ada palungannya memang langsung pakan langsung di tempatnya ya, tetapi nanti kalau membersihkan ya berarti tenaga ekstra. Tapi kalau yang model ini lebih mudah dan dari kacamata efisien untuk membangun kandang itu lebih berkurang dari
untuk membuat palungan atau tempat pakan ataupun mungkin tempat minum khusus. Kalau dari kandang yang model ini tadi, tempat minumnya berada di belakang ya, tidak di depan seperti itu. Tapi kalau mungkin yang secara umum yang model palungan misalnya seperti itu, jadi di sini ada tempat pakan, kemudian di depannya, kemudian di sebelahnya di bagian yang luasnya tidak banyak ya, itu adalah tempat minumnya. Diingatkan bahwasanya seperti disampaikan tadi, pemberian air minum adalah ad libitum, artinya diberikan tanpa batas. Jadi artinya ada air minum terus panjang masa. Jangan sampai seperti yang banyak dilakukan peternak-peternak kita di masyarakat umum, kebanyakan air minum diberikan saat setelah dijemur misalnya seperti itu. Itu sebaiknya dihindari. Ya, baik, kita lanjutkan. Tersedia setiap saat. Jadi sahabat, perlu diperhatikan bahwa sapi memang paling ideal adalah sapi tidak perlu diikat. Iya. Karena memang kesejahteraan hewan. Kemudian tadi Bu ya, tempat pakan itu ternyata jauh lebih efisien seperti ini Bu ya, daripada betul. Harus di tempat gitu ya, baik untuk pendistribusian maupun pembersihan gitu ya. Juga ada headlock-nya Bu ya. Headlock-nya ini adalah berfungsi supaya semua sapi bisa makan bersama saat makannya, kemudian juga selesai makan juga tentunya bisa dikunci. Iya, setelah selesai makan kita buka lagi kuncinya, jadi mereka bisa bergerak bebas lagi. Iya. Dengan adanya headlock juga mempermudah kita untuk handling Pak, handling sapinya ketika ada perawatan atau sapi butuh perawatan khusus gitu. Jadi ini akan lebih memudahkan kita petugas untuk menangani sapi itu. Iya. Oh ya, kan kita sering melihat ini Bu ya, bahwa bentuk kandang itu kadang kiri kanan itu dipagar secara rapat ya. Kemudian atap juga kadang terlalu rendah. Nah ini saya lihat ini Bu ya, atapnya relatif cukup tinggi, kemudian Bu? Sirkulasi udara. Ya, itu bisa jelaskan Bu ini Bu ya. Karena kenapa kita buat tinggi? Karena untuk yang pasti untuk sirkulasi udara dan juga agar sapi ini mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ketika memang ada matahari, jadi mereka tetap bisa berjemur begitu. Jadi kebutuhan akan sinar matahari itu terpenuhi. Begitu. Kemudian juga sirkulasi udara bisa langsung teratur gitu Pak, lancar lah ya sirkulasi udaranya. Jadi sahabat, memang kalau membuat kandang, pertimbangan utama memang harus cukup sirkulasi udara, kemudian sinar matahari masuk juga harus cukup Bu ya, supaya sapi juga dapat mendapatkan sinar matahari. Kemudian juga kalau sapi itu kurang sinar matahari berarti agak lembab Bu ya. Iya, lembab nanti ya. Banyak bakteri jamur, artinya amoniaknya juga di sana juga akan mengganggu ini ya kesehatan sapinya ya. Nah, beginilah sahabat, perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang. Karena kandang itu sangat menentukan berhasil tidaknya baik di sisi kesehatan, kemudian pertambahan ADG berat badan sapi dan kondisi kenyamanan buat karyawan yang memeliharanya. Baik, itu tadi ya. Jadi ini tadi model yang mungkin kandang ini adalah di balai embrio transfer ya, dari balai embrio transfer di Cipelang Bogor ya. Ini adalah salah satu kandang yang model di sana diterapkan seperti itu. Jadi anak-anak semuanya ini yang model yang mungkin bisa juga diadopsi ya. Ataupun mungkin saudara juga bisa melihat model sistem kandang yang lain, tidak apa-apa, silakan nanti sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berikutnya nanti saya berikan contoh, misalnya ini kandang yang mungkin model kandang ya, maksud saya ya, model kandang yang mungkin juga bisa diadopsi ya, karena ini kandang ini punya kelebihan dalam hal yang mungkin saudara bisa lihat, nanti bisa kita komentari bersama. Karena apa? Saya lihat di sapi Jalu ini sangat unik perkandangannya. Nah, baik Pak Rustawa, bisa menjelaskan kenapa kok kandang ini antara satu sapi dengan sapi ini saling berbelakang-belakangan antara ekor per ekor ya, bukan hadap-hadapan. Bisa menjelaskan Pak? Ya Pak, betul. Pertimbangan kami di Jalu ini, kenapa sapi ini saling beterbelakangan dalam artian ekor ke ekor, ketemu ekor, itu
kita berpikir bagaimana cara ini mengerjakan pekerjaan ini efektif efisien. Dalam artian untuk membuang kotoran ini supaya selalu bersih, kering, sehingga kita menggunakan sistem seperti itu. Ini untuk memudahkan membersihkan kotoran sehingga ini tempat selalu bersih, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian saya lihat ini ya agak miring Pak ya antara posisi kaki depan dan posisi belakang. Bisa dijelaskan Pak, kenapa kok kandang ini lantainya agak miring Pak? Karena kalau tidak miring itu Pak nanti akan tergenang air, sehingga kita didesain supaya kandang ini miring sehingga ada air atau urin atau kotoran itu mudah mengalir gitu, sehingga kering kandang tetap. Gitu. Oh, jadi mengalir ke posisi yang ini, iya betul. Jadi nanti akan memudahkan untuk proses pembersihan betul. Oke. Saya lihat ini betul. Kok lantainya unik Pak ya. Umumnya sahabat-sahabat sapi bagus itu banyak membuat kandang itu lantainya dari cor betul. Semen ya. Ya, tetapi betul. Saya lihat di sini justru terbuat dari lantai paving block Pak ya. Ya. Pak Rustawa bisa menjelaskan kenapa kok pakai lantai paving block Pak? Gitu. Ya betul Pak. Memang kita semula kandang di Jalu itu menggunakan cor Pak. Awalnya pakai cor. Nah cor ini ada dampak Pak. Oh begitu Pak ya. Yang pertama dampak dari lantai itu ketika lantai itu kena air terus kemudian rusak, itu diperbaiki itu tidak senyawa Pak, sehingga mudah lagi rusak lagi. Oh jadi sudah diperbaiki ternyata beberapa saat kemudian lantai itu rusak dan tidak senyawa. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada dampak dari lantai cor itu kan biasanya itu kalau licin itu sapi mudah jatuh dan bermasalah, bisa patah kaki dan seterusnya. Nah kalau kasar itu berdampak terhadap kaki sapi, bisa rusak, bisa lecet sehingga itu sulit untuk disembuhkan. Nah kami berpikir menggunakan paving block. Kenapa paving block? Karena satu itu lantainya bersih dan ada serapan ke bawah ke tanah. Kemudian yang kedua ada istilahnya itu dampak dari paving block itu tidak kasar. Ya, itu. Sehingga yang ketiga ini ada lagi bahwa ketika paving block ini rusak, kalau diganti mudah Pak. Oh begitu, karena satu petak. Jadi rusak satu diambil langsung bisa dipakai. Oh begitu. Sahabat, bahwa sangat praktis sekali. Ternyata dengan menggunakan paving block, apabila paving block itu 1, 2 atau 3 rusak, maka kita tinggal mencongkel mengangkatnya dan diganti yang baru dengan posisi yang rusak tadi. Jadi ternyata sangat praktis Pak, betul. Sahabat, kita anjurkan supaya dalam pembuatan lantai buat kandang sapi itu baiknya menggunakan paving block. Dulu juga tadi keuntungannya Pak, ternyata menyerap, jadi urin atau kotoran yang basah bisa ke tanah jadi kering Pak ya. Nah, jadi dengan adanya lantai yang kering, sapi jadi nyaman sahabat ini ya. Oke. Betul. Sahabat, itulah gambaran tentang pembuatan kandang atau pembuatan lantai. Nah, ya. Kemudian kita kalau sudah perhatikan, selain tadi kelebihannya ya menggunakan sistem paving block, memang daya serap air akan menjadi lebih bagus turun. Kalau sistem cor kan nggak bisa nyerap air, ya. Jadi mungkin itu pemikiran yang mungkin masuk akal, ya. Kemudian juga saya perhatikan atapnya ini tidak full contoh di sini adalah SBS full seperti itu, tapi ada suatu yang atap yang terang seperti ini kan untuk membantu sinar matahari masuk. Dengan demikian kandang untuk dari pencahayaan, kemudian juga faktor untuk kekeringan kandang juga akan semakin bagus ya. Seperti ini juga mungkin bisa diadopsi ya. Mungkin kita adopsi yang mana yang menurut kita bagus kita gunakan.
bisa lihat tentang pembuatan pakan, tempat pakan ya. Ya, Bisa Pak. dijelaskan Pak, Oke. kenapa pembuatan pakan tempat pakan ini itu di sebelah sini itu ada tempat makan dan sebelahnya tempat minum Pak. Bapak bisa jelaskan kenapa kok harus ada tempat minum tersendiri ini Pak? Karena ini Pak, kalau tempat minum dijadikan satu semua Ya. itu menghabiskan tenaga yang luar biasa. Kalau separuh-separuh ini makan ini tempat minum, ini bisa menghemat tenaga kerja Pak. Oh begitu ya. Nah, itu ini untuk Pertama, Yang kedua, untuk membersihkan ini mudah karena desain kita ini untuk air terutama itu ketika diisi satu dan ini kerisi semua. Oh, Ketika dibuang satu, ini kebuang semua. Oh begitu. Jadi ini memang juga didesain untuk suplai Air minum selalu. Kemudian proses pembersihannya memang sudah ada ini ya, lubang-lubang khusus ini ya, langsung bisa kering semua. Langsung kering. Dan pengisian juga pengisian semua Pak ya. Pengisian semua, Oke. betul. Nah, Kalau sudah perhatikan ini kandang ini model tempat makan, tempat minumnya adalah dengan sistem palungan. Jadi berbeda dengan yang tadi di sebelumnya, video sebelumnya, yang tadi langsung tempat makannya tidak ada palungan, ya langsung di bawah. Kalau ini adalah tempat khususnya, artinya dalam palungan, istilahnya palungan. Ya. Jadi kalau saudara lihat seperti ini tadi, yang disampaikan bapaknya tadi, pemiliknya tadi, yang luas atau luas kotak ini, palungan ini tempatnya pakan, yang kecil ya seperti ini tempatnya minum. Dan ini sudah dimodifikasi antar air minum sapi-sapi ini, walaupun kelihatan terpisah adanya suatu tempat pakan, tapi dia saling terkonek ya. Mungkin bisa jadi itu dihubungkan dengan satu pipa ya, katakan seperti di bawah ada satu pipa. Dengan demikian satu ujung diisi, yang lainnya pasti akan terisi. Ya. Demikian juga untuk kebersihan, membersihkan air minum juga akan lebih mudah. Tadi disampaikan oleh bapaknya tadi juga, bahwasanya dengan model seperti itu kalau dibersihkan, untuk mengeringkan, untuk mengisi itu juga lebih mudah. Ya mungkin ini bisa juga diadopsi yang mungkin dari model air minumnya juga seperti ini. biasanya kan ada beberapa sahabat bagus itu membuat kandang nggak tersedia tempat minum Pak. Ya, betul. Nah kira-kira manfaatnya apa kalau sapi ini ada ketersediaan minumnya Pak? Kalau sapi itu kan ketika dia mau minum dan harus selalu disediakan itu tidak mungkin Pak. Sehingga kita disiapkan tersendiri ketika dia mau minum Sudah ada. Gitu. Itu Betul. karena kalau kita nggak ada tempat minum dikasih dan kebetulan dia tidak mau, maka akan sulit dia untuk dikasih minumnya. Oh begitu ya. Jadi sisi kepraktisannya Praktis Pak, ya? gitu ya, betul. Jadi suatu saat sapi itu ada kebutuhan minum, kalau kesediaan minum ada, dia langsung minum. Namun apabila dia nggak berminat minum, kalau nggak ada tersedia tempat minum, kemudian kita menyediakan dalam bentuk ember, belum tentu dia mau minum. minum. Saat dia membutuhkan ternyata tidak ada air. Ya, sehingga jadi masalah. Jadi pertumbuhan sapi ini nggak bisa maksimal. Maksimal. Baik. Betul. Baik. Jadi Bapak, Demikian sahabat. Jadi Bapak ini sudah mulai sadar peternak ini ya. Jadi bagaimanapun juga sapi ataupun ternak secara umum ya sama seperti kita, kalau pengen minum sewaktu-waktu itu artinya ada. Jadi tidak dibatasi, yang kebanyakan dilakukan oleh peternak-peternak tradisional kita di Indonesia ya. Tidak tahu dari teman-teman kita di Malaysia, itu air minumnya diberikan seingatnya, yaitu mungkin suatu kekeliruan yang mungkin harus kita koreksi bersama. Sekali lagi, air minum harus diberikan ad libitum, jadi harus ada sepanjang masa. Jadi sapi mau minum kapanpun ada, sama seperti kita kehidupan sehari-hari mau minum itu ada. Jadi tidak menunggu ataupun mungkin tidak ada air minum ya. Itu yang mungkin dihindari ya, harus dihindari. Kita sudah membahas tentang masalah bagaimana pembuatan kandang, mulai dari lantai, kemiringannya, kemudian tempat pakan dan tempat minum. Nah, kemudian tentang ini Pak ya, sirkulasi saya lihat di sini cukup lebar Pak ininya ya, udara yang masuk Pak ya. Ya. Gimana menurut Pak Rustawa ya, sirkulasi udara ini ya, gimana, apakah ada persyaratan khusus supaya sapi itu tetap nyaman Pak?
Ya betul, memang kalau di peternakan Jalu ini udah disiapkan sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara itu harus tetap terjaga, dalam artian tidak mungkin harus tertutup rapat dan karena ada sirkulasi udara yang harus masuk gitu, sehingga sapi nyaman lah gitu. Gitu ya. Dan mungkin ada sisi ini Pak ya, kalau misalnya sirkulasi udaranya terganggu, mungkin juga misalnya urin atau amoniaknya Pak ya. Ya betul, amoniaknya akan mengganggu kenyamanan yang jelas dan gitu. kesehatan sapinya. Sapi ya. Maka memang diperlukan persyaratan sirkulasi. Jadi jangan sampai kandang itu tertutup. Ada sirkulasi yang nyaman. Jadi udara itu bisa mengalir dari sisi sebelah ke sebelah begitu. Sebelah. Ya. Jadi itu ya anak-anakku ya, berikutnya kita lihat video berikutnya. Jadi tadi sudah disampaikan juga sirkulasi udara itu sangat penting ya. Jadi kandang itu jangan tertutup rapat ya, harus diperhatikan tentang sirkulasi udaranya. Jadi pertukaran udaranya harus diperhatikan. Sebagai contoh gini, banyakkan katakanlah peternak-peternak tradisional kita itu terjadinya kawin berulang, katakanlah kawin suntik beberapa kali baru berhasil dan sebagainya. Itu salah satu saja ya penyebab keberhasilan kebuntingan adalah karena faktor sirkulasi udaranya kurang bagus. Misalnya karena kandang terlalu tertutup sehingga otomatis suasana kandang begitu panas seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi terhadap keberhasilan kebuntingan yang akan semakin turun. Misalnya seperti itu adalah salah satu faktor selain faktor-faktor yang lainnya ya. Itu sebagai gambaran bahwa itu penting ya. Selain itu juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan hewan ternaknya. Itu juga seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, ini kita lihat mungkin bisa juga diadopsi. Ini uniknya ya. Uniknya kandang yang katakanlah mirip seperti kayak portable ya. Artinya seperti sapinya diajak jalan-jalan tapi sebetulnya sapinya tetap di tempat. Artinya cuma memodifikasi atap ya. Jadi atapnya bisa dibuka ditutup ya, katakanlah seperti itu. Jadi misalnya kalau pas pagi, misalnya seperti itu, kalau butuh cahaya matahari pagi misalnya seperti itu, bisa aja dibuka seperti itu ya, bisa dimodifikasi. Kita lihat bersama ini sisi kreativitas dari peternak yang mungkin bisa kita adopsi sisi yang bagusnya. Ada satu yang betina. Nah teman-teman, ini kandang yang barunya Mas Solikin. Wah seperti ini, yang luar biasa, yang jarang sekali atau bahkan ini satu-satunya di Malang ya, mungkin hanya ini kandang yang bisa dibuka dan ditutup seperti ini bro. Jadi nggak usah repot-repot untuk bawa sapi keluar kandang karena atapnya aja yang bergeser. Ketika ingin berjemur, ingin terkena matahari langsung ditarik aja mumpung kelihatan tadi ya. Jadi yang bagus juga seperti dilihat di kandang ini tadi, bagus bawahnya itu ada karpet ya, ada suatu dari karet ya seperti itu. Jadi meminimalkan sapi untuk terpleset ya seperti itu. Jadi risiko untuk sapi terpleset juga akan lebih kecil ya, supaya tidak mudah licin. Kemudian juga untuk dari segi kehangatan ya, pada saat katakanlah sapi butuh suatu hangat sebagainya, kalau dengan model ada karet seperti itu akan menjadi tidak kedinginan katakanlah seperti itu, kalau daripada tidur langsung di lantai ya. Itu yang mungkin ada harga. Jadi kalau sudah perhatikan tadi ya, atapnya itu bisa dibuka tutup ya, nanti kita lihat cara buka tutupnya. Ada tuasnya di sana bro. Kita coba cari teman-teman. Cari Mas Imam. Mas apa Mas sama Mas Imam. Tolong tutup. Wah, seperti itu prosesnya. Nah, itu. Nah, kalau saat nutup itu nggak usah diuntir-untir Mas yo. Langsung melorot dewi. Mohon maaf, ini bahasanya adalah bahasa Jawa ya, mungkin gado-gado yang dari Malaysia apa itu. Tapi yang jelas ini adalah pakai tuas ya, tuasnya itu bisa dilepas kata seperti itu, karena ini miring otomatis dia akan berjalan ke bawah ya. Dari atapnya akan berjalan ke bawah karena ada suatu kayak ril ya, atau ada lakernya ya, sehingga otomatis atapnya akan bisa berjalan ya seperti itu.
Kemudian kalau mungkin untuk menaikkan ke atas kembali, lah ini diputar seperti yang saudara nampak di video ini. Ya, saya agak matikan tadi karena ini bahasanya banyak full Jawanya. Naga. Ya, Lah diuntir seperti itu pakai tampar biasa kok bro. Nah seperti ini teman-teman. Sebenarnya yang bagus apa seling? Seling. Oh gitu. Oh, ini Mas Imam prosesnya seperti itu. Jadi itu ya anakku. Jadi mungkin ini sisi dari yang mungkin kreativitas yang mungkin bisa dicontoh, katakan seperti itu ya. Jadi saudara nanti bisa aja memodifikasi kandangnya dengan yang beberapa model tadi seperti itu. Kemudian di atapnya mungkin saudara bisa modif seperti ini ya, seperti itu. Jadi unik katakanlah seperti itu. Saudara bisa manfaatkan model-model seperti ini untuk membantu kebersihan kandang untuk supaya tidak lembab basah. Demikian juga dari untuk kesehatan sapi ya, untuk kebutuhan sapi katakanlah mendapatkan vitamin D dari sinar matahari pagi dan sebagainya, itu akan dapat dengan model yang kandang seperti yang buka tutup atapnya tadi ya. Ataupun mungkin pada saat musim penghujan ya, di mana matahari tidak begitu panasnya dibuka, kemudian kalau pas hujan ditutup lagi dan sebagainya. Itu adalah ya pokoknya yang bagus kita adopsi lah ya, kita adopsi yang mungkin yang bagus yang bisa kita gunakan. Baik, kita anakku semuanya, kita lanjutkan video yang berikutnya. Video yang berikutnya ini kita ambil sisi dari kebersihannya ya. Jadi kelihatan sapi itu kandang itu akan bersih ya, kemudian enak dipandang ya, karena ini kandang ini dicat ya, dicat seperti itu. Jadi kemudian tempat pakan, tempat minumnya di di keramik ya, seperti itu, sehingga otomatis kelihatan bersih ya, seperti itu, enak dipandang gitu. Kemudian tembok-temboknya dicat dengan yang warna-warni seperti itu, dengan warna yang cerah seperti itu, sehingga kesannya memberi tanda petik seperti kayak rumah mewah bagi sapi ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa saja diadopsi seperti itu ya. Perhatikan ya, ini tempat gudangnya pakan ya, tempat gudang pakan. Jadi bawah di kasih sebagai ini lantainya saja dari keramik ya. Nah, sudah perhatikan kelihatan bersih seperti itu. Warna yang bagus seperti itu, kelihatan kesannya mewah, bersih seperti itu, bisa diadopsi. Ini kebetulan atapnya juga modifikasi seperti tadi ya, seperti video sebelumnya tadi, tapi ini atapnya hanya khusus ini yang ini ya, ini di atasnya untuk tempat penampungan kotoran ya, tempatnya kotoran supaya kotoran cepat kering ya, karena kalau kotoran itu kering cenderung baunya berkurang, karena kotoran itu cenderung berbau karena basah. Namun juga saya lupa tadi, saudara bisa kalau mungkin ada suatu pemikiran yang lebih kreatif lagi, menggunakan sistem yang kotoran itu dimanfaatkan menjadi biogas. Jadi kotoran itu disalurkan ke dalam satu septic tank, kemudian septic tank itu dibuat nanti untuk menjadi biogas ya. Jadi kotoran itu kalau dibiarkan sekitar 30-an hari atau anggap aja 1 bulan, anggap begitu aja ya, itu nanti akan menjadi suatu menghasilkan biogas. Yang biogas itu bisa dimanfaatkan untuk memasak, untuk sumber listrik ya, penerangan misalnya seperti itu ya, bisa dimanfaatkan untuk kita ataupun tetangga kita. Jadi 10 ekor aja sudah bisa untuk digunakan kita ataupun tetangga kita untuk penerangan, untuk masak dan sebagainya, itu bisa manfaatkan dari biogas ya. Demikian juga kotorannya dari biogas itu yang namanya selat atau lumpur itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandang untuk menyuburkan mungkin rumput-rumputnya, tanaman mungkin dan sebagainya ya, yang notabene hasil panen dari sisa panen dari ya, misalnya dari limbahnya ya, ataupun mungkin dari rumputnya langsung bisa dikembalikan ke ternak kembali. Berarti kan siklusnya muter ya, itu mungkin kalau saudara bisa manfaatkan yang model seperti itu ya. Jadi demikian ya anak-anakku semuanya, video ataupun mungkin materi ya
tentang perkandangan pada pagi hari ini ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal ya, tidak seperti kayak ilmu matematika sudah fix pasti ukurannya seperti sekian sampai sekian, kita fleksibel ya, disesuaikan dengan bagaimana kondisi ternak kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya. Kita ketemu pada praktikum berikutnya. Terima kasih kepada pemilik video YouTube. Saya ucapkan ya sekali lagi, karena video Anda saya ambil untuk memberi pelajaran kepada anak-anak semuanya. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan.